Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk, kita belajar hari ini dengan semangat ya. Jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya ya, buku paketnya, pensilnya, dan juga buku tulisnya. Sudah siap? Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan, yaitu tentang bagaimana menuliskan bilangan pecahan, lalu bagaimana menentukan bilangan pecahan senilai, dan juga menyederhanakan bilangan senilai. Di sini, siapa yang mengetahui apa itu bilangan pecahan? Yuk, kita sama-sama belajar apa sih bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan biasanya disebut sebagai A per B. Nah, dinyatakannya itu sebagai A per B ya. A itu adalah disebut pembilang dan B disebut sebagai penyebut. A dan B adalah bilangan bulat. B tidak boleh sama dengan 0. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar yang kalian lihat pada layar, ada buku-buku ya. Di situ ada dua warna buku. Yang pertama buku berwarna kuning ya, dan yang kedua buku berwarna coklat. Nah, ada pertanyaan tuh, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Nah, perhatikan ya anak-anak soleh dan soleha. Buku kuning ada 2, buku coklat ada 8. Total seluruh buku adalah, tadi buku kuning berapa? 2. Ditambah buku coklat ada berapa? 8. Nah, jadi total keseluruhan buku sama dengan 10. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10. Kalian dapat menuliskannya ke dalam bentuk seperti berikut. Nah, seperti ini ya anak-anak hebat, 2 per 10. Nah, lalu gambar apa nih? Betul, stik es krim ya. Nah, berapa bagian stik es krim yang dicat berwarna hitam? Nah, kita lihat ya. Bagian berwarna hitam ada 1. Bagian berwarna coklat ada 1. Total bagian adalah tadi ya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, pecahan untuk menyatakan bagian dari warna hitam dari seluruh bagian adalah 1 dari 2. Kalian dapat menuliskannya sebagai berikut. Nah, 1 per 2. Wah, di sini ada pizza. Siapa nih yang suka makan pizza? Enak ya. Kalau jam segini makan pizza. Enak banget. Pizzanya pakai saus ya. Terus toppingnya biasanya ada sosis, ada bakso. Wah, enak deh pokoknya. Nih, 1 bagian sudah dimakan. Nih, jadi pizza ini tuh 1 bagiannya tuh sudah dimakan ya anak-anak. Tersisa 7 bagian yang belum dimakan. Total seluruh pizza adalah tadi yang sudah dimakan berapa? 1. Nah, yang tersisa berapa? 7. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Pecahan untuk menyatakan sisa pizza yang belum dimakan adalah 7 dari 8. Atau kalian dapat menuliskannya sebagai berikut. 7 per 8. Nah, di sini ada beberapa pecahan ya.
Ada 2/10, ada 1/2, dan ada 7/8. Angka 2, angka 1, dan angka 7 ini disebut sebagai pembilang. Nah, angka 10, angka 2, dan angka 8 ini disebut sebagai penyebut. Bagaimana? Apakah mengerti? Untuk mengingatnya gini, bagian kalau bilangan yang ada di atas itu disebut pembilang ya, dan angka yang ada di bawah itu disebut penyebut. Nah, Ibu Rizka sekarang memiliki contoh soal. Yuk sama-sama kita kerjakan bersama. Nih, kita baca bersama ya soalnya seperti apa. Rita memiliki 6 buku. Dia akan membagikan kepada 3 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Berapa banyak buku yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan buku Rita? Nah, ini ya bukunya ada 6 tuh, buku berwarna kuning. Nah, karena akan dibagikan kepada 3 orang teman dengan bagian yang sama banyak, berarti masing-masing teman Rita mendapatkan 2 buku ya. Nah, kalian menuliskannya sebagai berikut. 2 buku dari total seluruh buku itu 6. 2/6. Nah, sekarang ada perintah lagi nih. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, kita kerjakan bersama ya. Nah, di situ ada persegi ya, persegi yang sudah diarsir dan belum diarsir. Nih, persegi yang diarsir per total persegi. Nah, persegi yang diarsir ada berapa banyak sih? Kita hitung ya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, persegi yang diarsir ada 5 buah. Lalu total persegi. Total persegi itu terdiri dari persegi yang sudah diarsir dan persegi yang belum diarsir. Karena tadi persegi yang sudah diarsir kita sama-sama tahu dan sudah menghitung ada 5, sekarang kita menghitung persegi yang tidak diarsir ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti total perseginya itu 5 persegi yang sudah diarsir ditambah 4 persegi yang belum diarsir. Atau sama dengan 5/9. Lalu segitiga di gambar itu kan ada bentuk segitiga ya. Nah, segitiga yang diarsir per total segitiga. Nah, kalau dalam bentuk pecahan kan bentuknya per ya. Nah, kita hitung bersama-sama segitiga yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. 3 per total segitiga. Ingat, tadi kalau total keseluruhan itu kan yang sudah diarsir dan yang tidak diarsir ya. Tadi kan segitiga yang sudah diarsir itu ada 3. Nah, sekarang kita hitung segitiga yang tidak diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Nah, jadi totalnya itu 3 ditambah 3. Atau sama dengan 3/6. Bagaimana? Mengerti kan? Nah, sekarang apa sih pecahan senilai itu? Nih, bilangan pecahan senilai adalah 2 ataupun lebih pecahan dengan perbandingan nilai dari pembilang serta penyebut sama. Contohnya saja ada bilangan pecahan 2/5 dan 4/10. Dua bilangan tersebut adalah pecahan senilai
atau bisa disebut juga sebagai pecahan ekuivalen. Nih, lihat ya, di sini ada pizza tuh, ada pizza A dan pizza B. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian, sedangkan pizza B dipotong menjadi 2 bagian ya. Nah, sekarang pizza A ini jadi tinggal setengahnya ya. Yang pizza A jadi 4 bagian dan yang pizza B jadi 1 bagian. Nih, apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Yuk, kita lihat apakah sama atau beda. Nih, pizza A itu 5 bagian dari 10. Dan pizza B 1 bagian dari 2 bagian yang utuh. Jadi, pizza A dan pizza B merupakan bilangan pecahan senilai. Karena sama-sama setengahnya nih. Hanya beda yang pizza A itu dibagi menjadi 10 bagian, yang pizza B dibagi menjadi 2 bagian. Tapi yang diarsirnya sama. 5/10 itu menunjukkan bahwa senilai dengan 1/2. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, dan seterusnya. Sehingga tidak dapat dibagi oleh bilangan prima yang lain. Nih, di sini Ibu Rizka beri contoh ya. Kalau 10/20 itu bilangan paling sederhananya, pecahan paling sederhananya itu berapa ya? Nah, lalu 16/24 pecahan yang paling sederhananya itu juga berapa ya? Yuk, kita cari tahu bersama. Nah, di sini ada bilangan 10/20 ya. Kita sama-sama bagi dengan bilangan prima 2. Nah, dibagi 2 ya. Lalu hasil pembagiannya nih kan 10 dibagi 2, 5. 20 dibagi 2, 10. Nah, jadi 5/10 masih bisa dikecilkan lagi nih, disederhanakan lagi. Kita sama-sama bagi angka 5 ya. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Nah, jadi seperti pada layar kalian ya, dilihat. Lalu, bilangan 6/24. Nah, ini kita seluruhnya dibagi 2. Lalu ini juga dibagi 2. Nah, ini juga dibagi 2. Seluruhnya dibagi 2. Nih. Maka bentuk paling sederhananya adalah bentuk paling sederhana dari 10/20 sama dengan 1/2. Dan bentuk sederhana dari 16/24 sama dengan 2/3. Nah, terima kasih anak-anak hebat. Nanti bertemu lagi bersama Ibu Rizka ya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya juga ya. Tetap semangat belajar meski kita masih belajar dari rumah. Dadah, sampai jumpa esok hari.